Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, rahmat, serta damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua pada hari ini dan memberikan kepada kita semangat untuk belajar firman Tuhan. Kisah pembunuhan politik, pembunuhan berantai, terorisme, bahkan upaya pembinasaan etnis atau genosida, pembunuhan massal bukan hanya terjadi di abad atau zaman modern di mana kita hidup sekarang ini, tetapi juga sudah terjadi di dalam masa perjanjian lama. Kisah Yeremia 41 merupakan kisah tentang pembunuhan politik dari seorang yang sangat dekat dengan pemimpinnya. Dan bagaimana kita bisa belajar dari kisah yang sangat tragis ini, dari pembunuhan satu orang kepada pembunuhan berantai, bahkan kepada upaya pembinasaan atau pemusnahan secara massal. Bagaimana dosa itu bisa bertumbuh, berkembang, bereskalasi, makin hari makin besar bila kita tidak menghentikannya. Dan kita akan belajar bagaimana kisah tragis ini bisa memberikan kepada kita semangat untuk kita tetap beriman kepada Kristus Yesus. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari saya mau ngajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, membangun keintiman dengan Kristus di dalam doa dan pengucapan syukur kita. Kami bersyukur Bapa untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan semangat yang tinggi untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau di dalam memelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kami menjadi tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau setia padamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Shidiararararararararamo, kidiarararara, shidiarararara, shidiararararamo, kidiararararara, shidiararararararara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah segala bangsa yang berdaulat dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangan-Mu pada setiap orang yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Yeremia 41 diberi judul pembunuhan Gedalia, gubernur dari Yehuda. Gedalia bin Ahikam bin Safan di dalam Yeremia 40 ayat 5 dijelaskan bahwa dia diangkat oleh Raja Babel sebagai penguasa atas kota-kota Yehuda. Jadi setelah Babel mengalahkan Yerusalem, mereka mengangkut orang-orang yang penting, disisakanlah yang disebut sebagai the remnant atau sisa Israel, dan ditunjuklah seorang gubernur yang menjadi penguasa kota-kota yang tersisa, yang sepi, yang reruntuhan di Yehuda. Dialah Gedalia. Lalu Gedalia menetapkan pusat pemerintahannya ada di Mizpah. Dan Yeremia, karena dia tidak mau pergi ke Babel, dia diberikan hak untuk tinggal, dan dia memutuskan menetap di Mizpah bersama dengan rakyat, di tengah-tengah rakyat yang masih tersisa, yang tidak diangkut di dalam pembuangan Babel. Lalu Yohanan bin Kareah serta perwira yang menyertainya datang dan kemudian melapor kepada Gedalia. Mereka memberikan laporan, istilah militer kita sekarang kita kenal sebagai laporan intelijen, di mana Yohanan mengatakan kepada Gedalia bahwa ada rencana atau upaya pembunuhan terhadap Gedalia yang akan dilakukan oleh seseorang bernama Ismail bin Netanya bin Elisama. Dan dia mendapatkan dukungan atau sponsor pendanaan dari Baalis, Raja Amon. Dan ternyata nanti di dalam penelitian arkeologi di zaman modern bahwa Raja Baalis ini ada. Dan dia betul menuliskan atau mengumandangkan tentang rencana pembunuhan ini. Tujuannya agar orang-orang Yehuda yang tersisa ini tidak lagi terserak-serak karena pemimpinnya terbunuh, lalu kemudian mereka bahkan membinasakannya. Yohanan bahkan meminta kepada Gedalia secara pribadi untuk ditugaskan membunuh Ismail ini secara diam-diam, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Tetapi Gedalia merasa tidak pantas untuk membunuh Ismail karena ini kelihatannya laporannya nggak benar gitu loh. Nggak mungkin lah Ismail ini mau membunuh saya, begitu kira-kira. Dia nggak percaya Ismail ini mau berbuat jahat kepadanya. Pertanyaannya, siapakah Ismail bin Netanya bin Elisama ini? Di pasal yang 41 ayat 1 dikatakan dia adalah seorang keturunan raja dan perwira tinggi raja. Keturunan raja berarti Raja Yehuda. Berarti dia punya garis keturunan dengan Daud. Sebenarnya kalau kita bicara dari perintah Allah, siapa yang akan memimpin, maka haruslah keturunan Daud. Jadi dialah yang harusnya memimpin Yehuda, bukan Gedalia yang diangkat oleh Babel. Ini mungkin seperti posisi Raja Herodes di masa Yesus Kristus, di mana Herodes ini kan bukan orang Israel, dia orang Moab yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi memimpin Yehuda dan Palestina. Dan kita tahu bahwa orang Israel tidak mau tunduk kepada Herodes. Ini dianggap sebagai raja boneka. Kemungkinan besar Ismail merasa bahwa Gedalia ini adalah pemimpin boneka dan dia tidak layak. Tetapi bukan dia malah meyakinkan rakyat, dia malah meminta sponsor dari kerajaan lain, yaitu Amon, tetangga mereka, untuk membiayai upaya pembunuhan politik ini. Dan dalam sebuah acara jamuan makan, yang biasanya ini adalah sebuah acara yang sangat sakral. Karena di dalam perjanjian lama kita tahu di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa ia menyediakan hidangan
di hadapan lawan-lawanku. Jadi begini, misalnya saya seorang raja mengundang jamuan makan malam pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala suku. Sekalipun mereka ini bermusuhan, tetapi selama di dalam perjamuan itu saya sebagai pengundang melihat ini sebagai upaya yang sakral. Tidak boleh ada satupun terjadi pertumpahan darah. Itu betapa pentingnya sebuah acara jamuan. Ada satu jaminan dari si pengundang, host daripada acara jamuan itu. Jadi Gedalia ini mengundang Ismail beserta dengan 10 tentara yang menyertainya untuk makan. Dan di tengah-tengah makan inilah yang harusnya sebuah momen persahabatan yang sakral, Ismail justru membunuh Gedalia. Baginya tidak ada lagi penghargaan terhadap kesakralan sebuah perjamuan makan yang harusnya memperlihatkan itikat baik dalam sebuah persahabatan. Dia berubah menjadi seorang pembunuh. Tetapi kemudian dari seorang pembunuh berubah menjadi teroris. Kenapa saya katakan teroris? Karena kemudian dia mulai membunuh semua tentara-tentara pengawal-pengawal Gedalia di dalam ayat 4. Dan ternyata dosa ini tidak berhenti. Justru malah semakin besar. Ketika ada 80 orang dari Yehuda yang datang dari wilayah utara, yaitu Sikem, Silo, Samaria, mereka datang itu sudah dengan pakaian kabung. Pakaian yang compang-camping, sobek-sobek, yang janggutnya dicukur. Dengan kata lain, ini adalah tanda perkabungan untuk sebuah pertobatan. Karena Yerusalem baru saja hancur. Puing-puing, mereka mau datang, mereka mau bertobat kepada Tuhan. Tetapi kemudian 80 orang ini justru dibunuh oleh Ismail. Dan hanya ada sisa 10 orang. 10 orang ini pun dibiarkan hidup karena 10 orang ini berjanji untuk memberikan makanan, memberikan persediaan, yaitu gandum, jelai, madu kepada Ismail dan tentaranya. Jadi dengan kata lain bahwa biarkan kami hidup, ambillah semua perbekalan kami. Karena perbekalan itu ada di tempat tersembunyi di luar kota. Jadi bayangkan, Ismail berubah menjadi orang yang sangat kejam. Dia menyisakan 10 orang. Lalu apa yang terjadi dengan 70 orang yang dibunuhnya itu? Oh saudara-saudara, mengerikan sekali. Dimasukkan ke dalam sumur besar. Bayangkan 70 badan tubuh manusia ditumpuk begitu saja. Dan sumur ini harusnya menjadi tempat penyediaan air kepada orang-orang yang haus. Berubah menjadi lubang kebinasaan. Dan bukan hanya itu saja. Lalu dia mulai pergi ke Mizpah dan menawan semua penduduk yang ada di Mizpah untuk diangkut ke Amon. Tujuannya satu, untuk dibunuh semuanya. Jadi bayangkan, dari seorang pembunuh politik, teroris, lalu kemudian menjadi pembunuh berantai, dan akhirnya menjadi seorang pemusnah etnis atau genosida. Mengerikan sekali pikiran Ismail ini. Dia nggak mikir lagi bahwa itu bangsanya sendiri. Dia nggak lagi menghormati kesakralan ibadah. Tidak lagi menghormati kesakralan upaya orang mau bertobat. Dia tidak lagi menghormati kesakralan dari semua upaya di mana mereka menyadari bahwa mereka telah dihakimi oleh Tuhan dan mereka ingin kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, bahkan Yeremia sendiri berarti yang tinggal di Mizpah masuk di dalam tawanan ini. Jadi bayangkan seorang nabi Tuhan akan terancam hidupnya. Dia lepas dari Babel, tetapi malah dia masuk ke dalam satu ancaman baru, yaitu Ismail dan kerajaan Amon. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia memperhatikan sisa bangsa Yehuda ini agar tidak habis binasa. Karena ini memang udah bagian terakhir. Kita tahu di dalam Yeremia 40 setelah bangsa Israel itu dikalahkan, mereka yang lain-lain itu datang berkumpul dari berbagai macam penjuru bumi, datang berkumpul ke Yehuda dan mereka
mau tinggal di situ. Tetapi apa yang terjadi? Justru di situ akan dihabiskan semuanya. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Yehuda yang hampir punah ini? Tuhan memakai kembali lagi Yohanan dan pasukannya mencegat rombongan Ismail di telaga dekat daerah Gibeon. Dan di situ terjadi pertempuran dan orang-orang yang sedang dibawa ke Amon ini melihat bahwa ada pertolongan, mereka lari. Mereka pergi ke Yohanan, mereka betul-betul mau minta diselamatkan. Dan Yohanan melakukan sebuah acara pertempuran dan sayangnya Ismail dan ke-8 orang. Ya berarti ada 2 orang mati di dalam pertempuran itu. Tetapi 8 orang yang menemaninya berhasil lari ke Amon dan hidup di sana. Nah, kisah pengkhianatan ini memperlihatkan bahwa demi ambisi seseorang, tidak lagi ada penghargaan terhadap kesucian, terhadap kesakralan, terhadap apa yang Tuhan katakan sebagai hal yang kudus. Ismail tidak lagi menghargai kesakralan persahabatan, kesakralan perjamuan, kesakralan ibadah, pertobatan, bahkan nyawa manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Bahkan dia tidak lagi menghargai kesakralan ikatan sebangsa. Bayangkan saudara, dia bersedia membunuh bangsanya sendiri. Saudara-saudara, di dalam abad ke-21 ini, kita melihat berita atau message yang sama sedang diupayakan oleh dunia. Tidak ada lagi kesakralan terhadap pernikahan. Tidak ada lagi kesakralan terhadap jenis kelamin atau gender yang Tuhan ciptakan. Manusia seenaknya mengubahnya. Tidak ada lagi kesakralan di dalam ibadah. Di dalam melihat bagaimana Tuhan membangkitkan umatnya. Dan gereja dihancurkan, dirusak dengan segala macam keduniawian. Saudara-saudara, hal yang sama demi ambisi manusia. Nah, di dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan oleh Ismail ini adalah roh anti-Kristus. Seperti Yudas mengkhianati Yesus, pemimpinnya, demi 30 keping perak. Di jamuan terakhir loh. Dia tidak membunuh, tetapi dia membunuh Yesus dengan mengkhianati. Lalu kemudian kita tahu bahwa orang-orang Kristen pertama setelah mereka menjadi gereja di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai dianiaya, mulai dibunuh. Kita tahu Saul itu mendapatkan mandat untuk membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kita tahu dalam Perang Dunia Kedua, Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi demi satu ambisi pribadinya. Dan sejak itu kita tahu ada banyak pembunuhan-pembunuhan massal terjadi. Pembinasaan etnis di Afrika, suku Hutu mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Minoritas-minoritas dibunuh. Baik di daerah-daerah di Asia juga banyak. Nah saudara-saudara, semua ini adalah gambaran yang harus kita hadapi. Ini kenyataan. Bahwa ternyata menjadi orang percaya itu, yang telah dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan itu, tidak kemudian serta-merta gampang dan hidupnya enak. Tuhan menjanjikan betul ada berkat. Tetapi kita mesti sadar, ada kenyataan. Bahwa orang-orang seperti Ismail ini, orang-orang yang bahkan mengkhianati teman sebangsanya. Saudara, ada pepatah Yahudi mengatakan bahwa musuh terbesar dari orang Yahudi adalah teman sebangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Dan itu terjadi. Pengkhianatan itu adalah paling sering terjadi di dalam sejarah Yahudi. Kalau kita tahu bagaimana Hitler punya ide untuk membunuh orang-orang Yahudi, itu berasal dari orang Yahudi sendiri. Dia membangkitkan semangat Aryan
Aryan itu tidak ada, saudara. Itu suku yang tidak mungkin ada. Itu hanya diciptakan, dibuat-buat untuk memperbesar semangat orang-orang Bavaria, orang-orang Jerman yang sudah terpuruk kalah pada waktu Perang Dunia Pertama. Kerajaannya hancur. Tapi mereka berusaha membangun kembali ide itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka merampok semua orang-orang yang kaya, yang pada hari itu adalah para pedagang dan para pengusaha dari etnis Yahudi. Saudara-saudara, hal yang sama terjadi kepada orang percaya. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah menyelamatkan kita menjadi umat yang tersisa. Akankah kita habis binasa? Jawabannya tidak. Sekalipun melewati banyak persoalan, banyak aniaya, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan. Kiranya kenyataan ini tidak membuat kita semakin berkecil hati. Tetapi kita sadar bahwa kita semakin berani berkata. Sebagaimana Rasul Paulus berkata di dalam pelayanannya. Paulus dan orang-orang yang menyertai dia dalam pelayanannya mengalami begitu banyak tekanan. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca nanti di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Dia katakan bahwa semua ini sepertinya tidak kuat kami alami. Begitu banyak sekali penderitaan kami. Akan tetapi seluruh penderitaan kami ini membuat kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan kami. Jadi saudara-saudara, kita belajar. Ancaman-ancaman di dalam iman kita itu membuat kita tidak bergantung kepada kekuatan kita. Tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi betul-betul berserah kepada kedaulatan dan kepada kuasa Allah. Rasul Paulus mengatakan pada waktu mereka mengalami tekanan, aniaya, mereka berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dalam segala hal. Perhatikan baik-baik saudara, dalam segala hal. Bukan beberapa hal, bukan satu hal. Di dalam segala lini artinya kami ditindas. Namun kami tidak hancur terjepit. Dalam segala hal kami habis akal, namun tidak putus asa. Dalam segala hal kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dalam segala hal kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Apakah itu karena kekuatan Paulus? Kekebalan tubuhnya? Bukan. Tapi karena Tuhan yang telah memanggil dia berjanji untuk melindungi dan mengamankan panggilannya sampai kepada kesudahannya. Saudara-saudara, tidak ada jaminan kita akan hidup senang, enak senantiasa. Akan ada tantangan, akan ada pergumulan, akan ada penindasan. Kita mungkin terjepit, tetapi saudara-saudara, bahkan kita bisa habis akal. Tapi jangan putus asa dan jangan bunuh diri. Saudara boleh mungkin kehilangan lagi solusi, tidak punya lagi apa lagi jalan keluarnya, habis akal gitu. Sudah tidak ada lagi opsi. Tetapi di situ biarkan Tuhan menjamah dan menolong kita. Saudara, ini hal yang luar biasa. Alkitab kita ini jujur. Di tengah-tengah adanya keberhasilan, mereka baru diselamatkan, terjadi upaya pembunuhan. Dan prinsip daripada firman ini tetap sama. Iblis berusaha mencari pemimpin. Karena di dalam perjanjian lama ada satu firman yang mengatakan, pukullah gembalanya, maka tercerai-berailah seluruh domba-dombanya. Gedalia sebagai pemimpin berusaha dibunuh. Supaya kemudian mereka tidak punya lagi kekuatan. Mereka berusaha tercerai-berai lalu kemudian dihajar habis-habisan. Dan dimusnahkan. Tetapi pada hari ini kita berdoa juga supaya Tuhan memelihara kita. Sekalipun kita sedikit, sekalipun saudara kecil, minoritas. Tapi percayalah bahwa ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada perlindungan,
ada pemeliharaan Tuhan. Mari kita tetap percaya, sekalipun kita ditindas, kita tidak hancur terjepit. Sekalipun kita habis akal, jangan menjadi putus asa. Sekalipun kita dianiaya, jangan kita merasa kita ditinggalkan sendirian. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak menginginkan, karena ada firman yang mengatakan bahwa Yesus berkata dalam Yohanes 17, tidak ada satupun orang yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Nah, di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan atau teologi Alkitab ini kita kenal sebagai pemeliharaan orang kudus, the perseverance of the saints. Bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita mengalami banyak tekanan dan aniaya, Tuhan dengan kedaulatannya memelihara kita, memimpin kita. Ada satu kisah nyata di perbatasan Belanda dengan Jerman. Pada waktu akan berakhir di ujung daripada Perang Dunia Kedua, di mana Jerman sudah mulai kelihatan dia akan kalah. Lalu ada seorang pilot Jerman, tetapi dia berkebangsaan Belanda. Dan dia ditempatkan di daerah front timur, yaitu di Rusia, dan dia hampir mati. Dan kemudian dia mendengar bahwa anak istrinya dibom dan mati. Sehingga dia merasa, saya gak punya lagi alasan hidup. Dia hampir mau bunuh diri. Tapi dia terselamatkan. Lalu dia dipindahkan, saudara, ke perbatasan Belanda dengan Jerman. Seperti dia pulang ke kampung halamannya gitu. Dan di situ ternyata menjadi tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Dan pada waktu dia sampai ke sana, orang bangsanya itu sendiri merasa kamu ini pengkhianat. Tapi dia mengatakan tidak. Aku memang tentara Jerman, tetapi hatiku tetap ada pada bangsaku. Dan kemudian ketika dia mengetahui bahwa ada orang Yahudi di bawah tanah persembunyian daripada satu peternakan yang dia jadikan sebagai pos keamanan. Di situ dia menyadari ada panggilan yang lebih besar daripada sekedar memenangkan perang, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan akhirnya, singkat cerita, dia harus melawan sendiri bangsanya yang menginginkan pembinasaan keji daripada bangsa Yahudi. Dia berdiri demi umat manusia. Dia merasa bahwa saya sudah kehilangan semua. Tidak mungkin juga kami akan menang. Tapi ada satu kesempatan saya bisa berbuat kebenaran, yaitu saya menyelamatkan orang-orang yang cuma ada lima orang Yahudi di situ. Dan dia berjuang. Walaupun akhirnya dia kehilangan nyawanya. Tetapi semua yang dia perjuangkan itu selamat, saudara. Saya percaya ini adalah gambaran dari karya Kristus dalam hidup kita. Kristus datang ke bangsanya ditolak. Kristus datang kepada umat manusia ditolak, bahkan dihakimi dan disalibkan. Tetapi apa tujuannya? Karena Kristus menyadari akan kesakralan penciptaan, kesakralan relasi antara manusia dengan Allah yang sudah hancur karena dosa. Dan dia datang, walaupun mungkin ditolak, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah kiranya kebenaran ini memberikan kepada kita satu keberanian. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti menyediakan orang-orang seperti Yohanan yang akan berdiri dan membela kita. Ketika kita sudah di ujung tanduk, Tuhan memakai orang-orang yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi justru disitulah kita melihat pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya ini akan menolong kita semua, memberikan kita semangat dalam iman kita untuk percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan mengenapinya untuk rencananya yang agung dan kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya firman kebenaran ini mengingatkan kepada kami begitu banyak ancaman yang terjadi di sekitar kami.
Tapi Tuhan, Engkau sendirilah Allah yang menyediakan kepada kami pemeliharaanmu. Sekalipun kecil, kami tidak akan dibinasakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Nah, saudara-saudara, bila kiranya engkau semua diberkati. Dan terimalah pernyataan berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang akan melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.